Baik, kita berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Selesai. Gimana kabarnya, Baik, Mas-mas semuanya? Baik ya. Sudah dilihat jadwal ujiannya? Sudah dilihat atau belum? belum, Pak. Belum ya. Suara saya jelas ya? Jelas. Saya buka lagi. Kalau nggak salah tanggal 20 itu ya. Cuman jamnya kok bentrok itu. Benar. Jadwal ujian. Ya, betul. Tanggal 20 ya, jam berapa ini? 10.20. 10.20 ya. Cuman ini jadwalnya kok bentrok ini dengan sinematografi. Nanti waktu pelaksanaan kita majukan seperti biasa ya, Mas. Sesuai jadwal ini ya, jadwal perkuliahan ya. Jadi kalau kita lihat nanti Mas lihat itu di jadwal kan 10.20 sampai 12.00. Nanti kita majukan 8.40 aja sampai 10.20 gitu ya. Bisa dipahami ya? Nah, ini dia. Kelihatan presentasi saya? Kelihatan tidak? Kelihatan. Kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini kan kalau kita lihat jadwalnya yang dasar kewirausahaan sama sinematografi yang saya ampu ini ya. Ini kan sama ya. Jadi nanti yang punya kita undurkan sesuai apa, kesepakatan di setiap perkuliahan jam 8.40 itu. Itu ya. Untuk tanggalnya sama. Nah, kalau sudah paham, saya akan menyampaikan materi mengenai etika bisnis. Ya. Nanti habis ini kita lanjut presentasi ya, tugasnya ya. Nah, sudah kelihatan ya? Saya cek, oh, udah baik. Oke, jadi mengenai etika bisnis atau yang eh, pagi hari ini kita pelajari nanti. Jadi tujuannya kita belajar etika bisnis itu agar bisa menjelaskan ya bagaimana menciptakan bisnis dengan etika yang baik ya. Jadi tidak hanya keuntungan yang kita apa ya impikan atau kita cari-cari ya. Jadi memang maka kan dulu di awal saya pernah bercerita ke Mas Mbak semuanya. Jadi sebenarnya ya falsafah Jawa itu sangat berlaku sekali di entrepreneur bagi saya ya. Jadi memang kita hidup itu kan sebenarnya mampir ngombe ya, istilahnya kan hanya lewat saja kita hidup itu. Bukan suatu hal yang permanen ya di dunia itu. Maka
Kalau kita berbisnis itu dengan etika baik, maka ya, Yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta atau kalau Muslim ya Tuhannya adalah Allah ya, itu akan memberikan apa yang sesuai dengan yang kita lakukan ya, terutama di dunia bisnis. Jadi kalau kita tidak berpikir seperti itu, maka banyak kasus sih ya, seperti Adam Air dan lain sebagainya itu yang mungkin perusahaan-perusahaan yang tadinya kuat tapi tahu-tahu kok roboh itu karena dia tidak memikirkan etika yang baik dalam berbisnis. Kemudian tujuan pengajaran yang berikutnya ya, yaitu menjelaskan bagaimana em, dalam menjalankan usaha ya untuk tempo yang panjang, dalam jangka yang panjang, itu dengan menyiapkan segala hal yang terkait ya dalam etika baik dari relasi internal ya, kolega dari internal ataupun eksternal. Kemudian yang berikutnya adalah menjelaskan secret ya atau rahasia dari sukses jangka panjang. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari di pagi hari. Yang berikutnya tentang pendahuluan saja ini ya. Jadi menjadi wirausaha itu bukan suatu jalan pintas untuk menjadi kaya ya. Jadi jangan dipikir eh, berwirausaha itu ya contohnya sudah banyak ya kayak yang seperti yang baru booming sekarang itu ya Crazy Rich itu ya yang pakai apa namanya apa Mas Candi yang sekarang lagi booming itu Afiliator, Pak. kreator baik pinter sekali Mas Candi ya seperti itu sebenarnya oh, jangan kita contoh ya banyak kasus kebohongan yang terjadi di situ. Salut dulu keaktifan mahasiswa. Bentar ya. Tanggal 13 ya ini ya. Tadi ya. Saya lanjutkan. Nah, kembali ke menjadi wirausaha bukan jalan pintas untuk menjadi kaya, karena memang di dalam berwirausaha itu kita harus awali dari nol, from zero to hero. Dan itu suatu langkah yang akan apa ya istilahnya akan mendapati suatu rintangan yang banyak sekali. Mungkin saya bercerita sedikit dari apa yang sudah saya lakoni saja. Jadi memang dulu pun saya kembali mengulas ya dalam berwirausaha itu mindset saya itu memang bukan ke arah uang dulu. Jadi mindset saya itu bagaimana suatu keahlian atau keterampilan yang saya miliki itu bisa menguntungkan saya sendiri dan masyarakat sekitar saya. Nah, karena dengan skill background yang saya dalami di apa di bidang jaringan ya, network ya, maka saya berpikir gitu ya. Dan sebelum berpikir pun sebenarnya sudah saya dasari dengan observasi di sekitar lingkungan ya. Apa sih yang menjadi kendala selama ini saat kita mengakses dunia maya di lingkungan kita misalnya? Ternyata jaringan seluler yang ada di area wilayah saya dulunya itu termasuk kategori zona merah ya, karena di situ selular-selular yang ada terutama zaman saya itu kan Indosat masih besar ya sebelum dibeli oleh Ooredoo itu. Terutama Indosat ya, Telkomsel itu memang bagus cuman kurang ya di area saya itu. Maka warga sekitar saya tanyai gitu ya.
wah di sini susah Pak, kita mau telepon pakai Indosat aja susah, apalagi mau internetan gitu. Nah, disitulah saya mulai merasakan sendiri karena waktu sebelum saya ketemu Mas Mbak semuanya di sini menjadi dosen, saya tuh dulu bekerja di PT Dinustek ya. Jadi awalnya jadi IT support di situ, kemudian saya jadi NOC ya. Jadi Network Operation Center-nya ya. Jadi yang mengelola jaringan Udinus yang Mas nikmati ini ya dari wireless-nya itu juga saya yang ikut berperan serta di situ. Nah, dari situlah maka saya merasakan setelah pindah ke situ ya, orang jaringan itu kan kalau bekerja di luar jam ya, dia itu kan harus melakukan aktivitas remote-remote server dan lain sebagainya. Itu saya mengalami kendala karena waktu tethering itu susah ya. Kebetulan waktu itu saya menggunakan Indosat masih. Karena itu kartu zaman waktu saya di SMA kalau nggak salah, kelas 2 atau 1 saya lupa itu. Akhirnya saya berpikir, wah ini kalau seperti ini terus repot ya, saya sendiri hancur, warga pun tidak tertolong gitu ya. Karena memang zona merah. Akhirnya saya punya skill, saya punya material ya, saya tawarkan ke warga gitu ya. Ini saya bantu, tapi saya komersilkan gitu ya. Cuman ya tidak mahal, sebatas kita patungan aja untuk apa namanya membayar internet yang sudah kita ambil. Ya karena niatan yang baik itu tadi ya, tidak berpikir ke arah uang dulu ya. Pesannya itu kita membantu, maka Sang Pencipta itu akan memberikan jalan tersendiri ya, yang kadang eh, apa namanya sifat bawaan dari manusia yang gumunan itu muncul gitu ya. Saya dulu tidak punya niatan seperti ini, sampai ya alhamdulillah berkat usaha yang saya tekuni itu ya bisa beli rumah meskipun kredit ya, atau bisa beli mobil juga ya meskipun kredit juga gitu ya. Itu tidak masalah. Karena memang istilahnya kita di sini hanya mampir ngopi. Dan saya pun akhirnya berpikir ya, akhirnya saya berpikir tidak berhenti di masyarakat saja ya. Saya cover semua sekitar saya ya, tempat-tempat ibadah di sekitar saya ya, masjid-masjid itu yang dekat-dekat rumah saya. Akhirnya saya cover gitu, balai-balai RW gitu, saya cover dan saya gratiskan di situ. Jadi kalau ada kegiatan keagamaan yang butuh internet untuk streaming dan lain sebagainya, saya yang support. Ya, disitulah harapan saya, kenapa kok saya melakukan seperti itu ya, intinya usaha saya itu biar tetap terjaga ya. Itu arahnya ke etika juga ya. Kita kalau hanya sekedar berpikir untung, ya yang didapat ya hanya untung saja gitu. Padahal falsafah Jawa itu yang mampir ngombe itu adalah kunci juga terutama di dalam berwirausaha. Ya kita wirausaha itu tujuannya untuk apa? Kalau bukan mencari untung, ya lainnya juga di akhirat juga tujuan. Ya, tujuannya akhirat juga, mencari pahala juga kan gitu. Nah itu termasuk dalam etika juga ya dalam berbisnis. Kalau kita hanya memikirkan keuntungan, maka di otak kita itu isinya ketamakan saja ya. Di pikiran kita itu hanya berpikir, wes gimana caranya biar untung gede gitu ya. Nah, untung itu dari mana kan gitu ya. Semua rezeki yang kita dapatkan dari berwirausaha itu ya dari Sang Pencipta. Gitu kan. Kalau kita tidak mendekatkan diri ke Sang Pencipta, hanya ikhtiar saja ya nggak bakalan bisa. Dan itu termasuk dalam etika dalam berbisnis. Diingat-ingat saja apa yang saya sampaikan. Apapun nanti usahanya, kalau kita tidak menerapkan etika dalam berbisnis, ya pasti tidak akan jalan dengan mulus. Kemudian yang berikutnya, ya untuk pendahuluan,
Menjadi wirausaha itu adalah sebuah perjuangan, ya. Maka tadi saya bilang from zero to hero, ya. Berwirausaha itu butuh suatu effort yang cukup tinggi. Apalagi kalau dia melakukan sistemnya itu seperti saya ini, ya. Bisa dibilang blended, bisa dibilang hybrid juga, ya. Saya wirausaha, tapi ya saya kerja ikut orang gitu. Gitu. Maka apa yang saya lakukan ini suatu perjuangan yang sangat cukup membutuhkan effort yang tinggi. Karena dua pemikiran itu harus berjalan dengan waktu yang bersamaan. Tinggal kita bagaimana bisa memanage pekerjaan yang kita lakukan itu. Nggak usah jauh-jauh, ini pagi ini aja sebelum ketemu Mas ini tadi saya sudah dikomplain. Mas, apa internetnya ada gangguan gitu ya, makanya saya janjikan aja ya nanti gitu, sore saya cek. Semua tinggal manajemen kita bagaimana untuk bisa menjadi entrepreneur yang sangat baik. Karena menjadi wirausaha itu dimulai dari perih dulu ya. Basa jeroane itu perih. Sapa sing wani perih ya kuwi wirausaha. Yen ra wani perih ya ndak usah aja. Karena jangan dipikir berwirausaha itu nanti hanya enaknya saja gitu ya. Itu pemikiran yang salah ya. Jadi seperti ini misalkan ya, di Udinus katakanlah, wah Pak Edi sukses ya membangun universitas karena mahasiswanya banyak dan lain sebagainya. Kalau dipikir hanya sekarang saja, enaknya saja, ya nggak dapat gitu loh. Beliau pun dulu merasakan perihnya juga dalam membangun suatu universitas ini, ya. Dan itu pun bahasa Jermannya ora teko-teko mak jegagi dia wis dadi universitas tidak juga, ya. Diawali dari kursus dulu, ya, AMI itu ya. IMK maaf Pak AMI, IMK ya, dari IMK dulu. Kemudian jadi STIMIK jadi universitas gitu ya. Jadi nggak istilahnya ngerti-ngerti wes universitas gede, nggak bisa seperti itu. Semua diawali dari nol. Nah, untuk mencapai hero-nya itu, wah itu perjuangannya sakitnya minta ampun. Dibanting ke kanan, ke kiri, atas, bawah, semuanya pasti kena. Cuman di hadapan publik tidak terlihat gitu loh. Hanya kita yang merasakan sebagai wirausaha. Dan itu pun saya rasakan sendiri. Jadi dulu itu ya saya itu kerja sendiri semua ya. Mulai dari marketingnya, ya pemasarannya, kemudian sampai instalasinya ya, pemasangannya sampai maintenance ya, after sale-nya itu ke arah maintenance itu ya, sampai ke arah collect ya, collect itu istilahnya pembayaran ya. Semua saya kerjakan sendiri. Sampai mendata semua pelanggan itu saya lakukan sendiri ya. Semua itu saya lakukan di situ. Tapi setelah semakin banyak akhirnya saya kewalahan, saya akhirnya mencari orang yang sekiranya bisa membackup saya. Terutama biasanya di proses instalasi biasanya. Jangan dipikir kalau saya dosen itu di keseharian ya terus dosen gitu ya. Itu tuh kadang pola pikir yang harus kita hilangkan dalam berwirausaha ya. Ibaratnya begini Mas, Mbak, jangan mencampur adukkan suatu environment atau suatu lingkup atau ruang lingkup di sekitar kita. Dalam arti begini, saya di sini ketemu Mas Mbak itu dosen ya. Saya ngajar di sini ketemu Mas Mbak dosen. Tapi kalau sudah sampai di rumah, saya bukan dosen lagi gitu. Saya warga, gitu. Saya rakyat ya. Yang setiap hari harus mengais uang untuk membeli minyak yang harganya sampai 55.000 sekarang ya. Jadi begitu, Mas. Kalau kita gengsi dengan apa ya istilahnya dengan
jabatan kita, ya nggak bakalan bisa kita jadi wirausaha seperti itu. Ya, maka banyak saya dapati orang-orang seperti itu. Dia polisi, di rumah gaya dengan polisinya, tapi ya sama aja, dia nggak bisa wirausaha. Tapi ada juga polisi yang baik, baik itu dalam ada loh Mas, di lingkungan saya itu, meskipun di luar dia jadi polisi, di rumah itu dia jualan kerupuk, di rumah dia jualan minyak, dia melepas seluruh jabatannya ya, hanya untuk berwirausaha. Itulah mental entrepreneurship itu seperti itu. Ya. Itu akan mengingatkan kita bahwa menjadi wirausaha itu adalah sebuah perjuangan ya. Dalam arti begini, setelah kita naik daun ya, kita di atas, itu kita jangan melihat atas terus ya, kita harus melihat ke bawah juga. Ada juga falsafah dari Jawa. Padi, tahu padi tidak Mas? Bahasa Oh, Jermannya pari ya, bahasa Jermannya pari. Pari kui ya, bahasa Jermannya pari itu kalau wis berisi ya. Padi itu kalau sudah berisi, dia akan menunduk gitu loh. Ya, bukan dangak seperti ini ya, bahasa Denmarknya dangak itu bukan seperti ini ya. Jadi padi itu semakin berisi, dia akan semakin menunduk. Nah, falsafah itulah yang juga dipakai dalam etika bisnis wirausaha. Jadi kalau kita nanti sudah jadi bos di suatu hari gitu ya, atau di suatu tahun nanti, kita tuh jangan lupa kita tuh dari nol gitu. Jadi jangan menjadi sombong diri kita sendiri. Dan itu saya temui waktu saya masih kerja sebagai NOC di Dinustek. Jadi ceritanya di Dinustek itu punya pemancar di Gombel ya, di daerah tentara situ ya, di Gombel. Nah, waktu itu di situ nggak hanya Dinustek saja yang menyewa tempat di situ sebagai pemancar. Ada partner-partner lain dari data utama, Gmedia dan lain sebagainya. Saya lupa itu orangnya dari mana. Tapi setahu saya teman saya itu bercerita, kayak lo Mas gitu ya, bahasa Perancisnya. Kayak lo Mas delok Mas. Kayak ini pendiri nih Mas bilangnya gitu. Ibarat contoh ya. Contoh misalkan ini dia pendiri data utama. Kayak ini sing duwe data utama Mas, tapi gelem penekan. Sangar yo. Nah, teman saya itu bilang seperti itu dalam bahasa Perancisnya itu ya. Itu menjadi suatu reminder ya, atau reminder tersendiri atau masukan bagi saya. Dan sekarang saya mengajar di dasar kewirausahaan ini malah jadi terbuka. Oh iya, memang betul. Kita berwirausaha itu harus jauh-jauh menghilangkan hal yang namanya sombong. Meski bagaimanapun juga, wirausaha itu perjuangan ya. Gitu. Bukan berarti kalau dia sudah jadi bos, dia nggak mau ngecek langsung ke atas tower itu. Gitu ya. Mungkin aja si bos itu merasa gemes dengan anak buahnya mungkin. Sudah diperbaiki berkali-kali, tapi kok tetap saja tidak selesai-selesai, akhirnya dia turun tangan sendiri gitu ya. Karena memang backgroundnya menurut teman saya dulu, ya dia dari nol, dari apa istilahnya teknisi seperti itu gitu. Maka dia nggak enggan ya, meskipun saya bos, saya naik aja itu, saya panjat aja itu towernya. Ya dengan PD-nya biasa aja gitu ya. Istilahnya bahasa Spanyolnya itu orang ngetoi gitu loh, orang ngetoi nah dia tuh bos gitu. Begitu turun teman saya cerita, wah kayak sing duwe iki kok sampai menek dhewe bilang, oh apa iya, oh iya. Gitu. Nah itu kenapa wirausaha itu adalah sebuah perjuangan. Kemudian yang berikutnya, apapun yang dilakukan ya, kewirausahaan itu tidak dapat dibangun dalam tempo seperti Thanos gitu ya. Yang hanya dia menjentikkan jarinya saja, dia langsung bisa membunuh ribuan ya mungkin orang ya. Jangan berpikir seperti itu ya. Maka kemarin yang bikin proposal NFT itu ya,
Itu ya sebenarnya bagus, Mas. Cuman kan konsepnya wirausaha itu kita mau mendapatkan uang itu per hari, bulanan, atau minggu kan gitu ya. Kalau kita jangkauannya 1 tahun, ya kita nunggu Pak 1 tahun. Lah berarti selama 1 tahun itu kita nggak makan dong gitu. Kita lapar toh ya berarti selama setahun kalau kita hanya menggantungkan NFT. Maka dari itu saya simpulkan kemarin NFT itu sebenarnya bukan wirausaha gitu loh. Itu tabungan jangka panjang itu sampingan. Lah nek semua kerja di NFT dan nunggu setahun, lah kapan kita makannya gitu? Kapan kita gaji karyawannya kan gitu ya. Itu ya. Maka di sini dijelaskan apapun yang dilakukan ya, kewirausahaan tidak dapat dibangun dalam tempo sekejap ya. Jadi kalau kita merasa telah berhasil dalam waktu singkat, itu periksa kembali ya, apakah fondasi usaha Anda itu sudah cukup kuat. Kemudian periksa kembali apakah sukses Anda ya atau Mas Mbak nanti diperoleh itu diraih dengan jujur dan halal gitu ya. Apakah bisnisnya itu real atau fiktif spekulatif gitu. Atau ada pihak yang dirugikan malah ya. Wah, itu malah jangan ya kalau bisa ya. Kemudian apakah sudah memenuhi syarat-syarat ya? Apakah sudah memenuhi syarat-syarat dan kewajiban Anda ya. Jadi begitu ya. Itu soal pendahuluan tadi. Kemudian yang berikutnya ya, ini suatu pertanyaan ya yang perlu direnungkan sebagai calon wirausaha. Nah, yang pertama yaitu apakah benar ada cara instan yang halal untuk menjadi kaya? Menurut Mas Mbak bagaimana? Mas Bintang Nugraha, silakan. Mas Bintang Nugraha, halo, Bintang Nugraha, kemana ini Mas Bintang ini? Saya note nih Mas Bintang nih ya, Bintang ya, saya note goib gitu ya, mahasiswa goib, Bintang. Oke, akan yang selanjutnya siapa ya? Mas Bayu aja, Mas Bayu Ardana. Silakan Mas Bayu. Bayu Ardana. Wah, ini banyak mahasiswa goib ini ya. Oke, nice ya. Ervin coba. Ervin Kurniawan. Iya, Pak. Ya, ini cocok ini. Tak pikir goib juga ini. Silakan Mas Ervin. Apakah benar ada cara instan yang halal untuk menjadi kaya? Sampaikan apa yang menjadi pandangan Mas Ervin soal pertanyaan ini. Mungkin kayaknya nggak ada sih, Pak. Ya, Nggak ada cara ya instan mungkin. ya, Pak. Ya, kenapa sih kok tidak ada? Gimana? Gimana Mas Ervin? Mbak Yuwana saja. Mbak Yuwana. Iya, Pak. Ya, bisa menjawab dan menjelaskan pertanyaan nomor 1 ini? Nggak ada cara instan. Tidak ada, baik.
Servin, Mbak Iwana. Jadi memang ya, sebentar kita catat dulu. Nggak mau muncul ini blognya. Ervin, Iwana. Jadi memang tidak ada ya cara instan yang halal ya untuk menjadi kaya. Cara instan untuk menjadi kaya itu ada, tapi kalau dibilang halal itu susah sekali. Ya. Susah ditemui, mungkin ada, cuman susah. Kita harus menjadi miliarder dulu mungkin ya. Bisa untuk beli saham macam-macam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan orang agar menjadi kaya? Mas Jevera mungkin. Gimana Mas Jevera? Halo? Ya, Ya, apa yang Mas lakukan agar menjadi kaya? nah, iya. Gimana? Bingung ya? Saya lewati. Mbak Dwi Ayu Lestari, Iya, Pak. silakan pendapatnya. Apa yang aku lakukan agar ia menjadi kayak bekerja keras lah, Pak. Bekerja keras. Kemudian apa lagi? Berani mengambil resiko. Berani ambil risiko. Baik. Jadi tidak cukup hanya bekerja keras ya, Mbak. Tetap bekerja keras dibubuhi dengan jiwa kepemimpinan, Pak. Leadership-nya harus tinggi dan lain sebagainya seperti yang saya Iya, sampaikan Pak. kemarin itu, oke. Mm-mm. Baik, terima kasih Mbak Dwi Ayu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah dengan kaya otomatis Anda menjadi wirausaha? Gitu. Bisa dijawab Mas Rival Taji. Silakan. Kayaknya nggak bisa, Pak. Alasannya, kenapa kok Eh, tidak bisa? karena kaya belum berarti bisa menghasilkan uang sendiri. Kayak misalnya udah kaya dari orang tua kan, terus menjadi kayak menjadi wirausaha. Ya, Mas, ini kadang yang public speaking-nya anak-anak animasi ini ada yang masih susah. Saya paham maksudnya ya, tapi mau mengungkapkan mengulasnya itu susah ya Mas Rival ya. Jadi Ya, betul apa yang disampaikan Mas Taji tadi, memang kita kalau kaya itu bukan otomatis menjadi wirausaha. Jadi Mas Rival tadi sebenarnya tadi bermaksud contohnya adalah kita itu anaknya orang kaya Pak. Begitu ya Mas? iya. Kita lahir cenger bahasa Denmarknya ya. Lahir cenger metu itu anaknya wong sugih kan gitu ya. Itu bukan berarti dia wirausaha gitu. Betul sekali apa yang dimaksud Mas Rival tadi. Kemudian berikutnya, apakah Anda sudah pantas atau sudah saatnya hidup bergelimang harta? Mas Idi, silakan. Belum pantas, Pak. Karena kenapa? Kok belum pantas itu kenapa? Karena tanggung jawabnya belum bisa untuk itu sih. Masih belum bisa mempertanggungjawabkan semuanya gitu. Baik, Jadi untuk meraih masih belum. baik, ya. Jadi untuk menjawab apakah Anda sudah pantas atau sudah saatnya hidup bergelimang harta, ya kita semua itu ya dikategorikan belum pantas. Karena mengarah itu tadi ya, wirausaha itu adalah perjuangan. Pantasnya itu kalau sudah kita berjuang gitu. Kita sudah berjuang dan sukses, nah itulah baru mengarah ke situ. Ya. Itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa direnungkan oleh
Mas Mbak semua nantinya apabila menjadi wirausahawan nanti ya. Jadi berusahalah dengan memegang teguh nilai-nilai etika ya sedari Anda muda dan sejak dari muda dan jangan berkompromi sekecil apapun ya. Mulai dari sekarang bangunlah karakter dan milikilah reputasi ya. Nah, ngomongkan reputasi itu ya kalau figurnya Pak Edi itu ya panutan bagi kita semua. Jadi Pak Rektor itu beliau itu kan reputasinya tinggi ya, di mana-mana sudah dikenal ya. Dia memiliki universitas ya, sukses dengan Udinusnya, dan Udinus pun bergerak itu lajunya sangat cepat ya, kerjasama dengan mana-mana itu. Jadi hal ini sangat penting ya nanti ya. Ibarat kita main game ya, ini saya contohkan gampang aja ya. Ada yang suka main game MMORPG? Jenis MMORPG? Seperti apa ya? Banyak sih gamenya itu RF ada, kemudian nggak ada yang suka main game ini. Kok pada diem? Ya lumayan Pak. Atau Lumayan jangan-jangan suka. takut komentar nanti kalau ketahuan Pak. Ya, jadi kalau kita melihat bangunlah karakter dan milikilah reputasi itu hampir mirip kalau kita bermain game ya, terutama di game-game MMORPG yang kita membangun sebuah karakter ya. Misalkan kalau di RF itu ada karakter yang namanya spiritualis, archer ya, dan warrior misalkan. Nah, warrior itu warrior seperti apa kan gitu. Yang kita build nantinya. Itu sama dengan kita. Jadi kalau kita bermain game itu sama saja kita mensimulasikan diri kita sendiri sebenarnya. Oh, hidup itu harus seperti ini ya. Kita harus bangun karakter, bangun reputasi dengan sekitar ya. Harus menempa diri kita sendiri. Gitu. Itu ya. Nah, soal reputasi ya. Reputasi itu apa yang diucapkan para pelayat di sisi jenazah kita nanti ya. Hubungannya di situ. Ya. Kenapa di sini disampaikan seperti ini? Karena memang kalau kita mau membicarakan reputasi itu arahnya di kapan kita nanti akan mati ya. Nah, kita mau memiliki reputasi yang seperti apa, yang baik atau yang buruk gitu ya. Karena hal tersebut nanti biasanya itu akan sering dijadikan bahan pembicaraan nantinya kalau kita sudah tidak ada. Kalau baik kita akan disebut terus, kalau buruk juga sama kita akan disebut terus. Mengenai karakter ya, apa yang diucapkan malaikat di hadapan Tuhan tentang kita. Nah, ini yang perlu diingat ya, hal-hal seperti ini. Jadi belajar dasar kewirausahaan itu sebenarnya ya mengarah belajar agama juga ya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana berbisnis dengan etis ya, yang harus dilakukan itu apa saja ya. Yang pertama ini berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis ya, meliputi semua aspek ya dalam menjalankan usaha. Kemudian yang berikutnya adalah mentaati tata nilai ya. Dan yang terakhir ini adalah ada istilah walk the talk ya. Maknanya adalah konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan oleh lisannya. Walk the talk ya. Jadi apa sing mbok lakoni kuwi sesuai ra kalau sing mbok omongke ya bahasa Jermani itu seperti itu. Nah, ini ada tugas semua nanti aja kita lewati dulu ya. Karena nanti masih ada presentasi. Jadi nanti coba Mas Mbak buka aja ini kasus Adam Air ini. Itu nanti untuk pelajaran bagi kita bagaimana berwirausaha dengan etika yang baik.
Itu panjang itu di internet ada. Dicari aja kasus Adam R. Kemudian yang berikutnya tentang pemahaman mengenai etika dalam berbisnis ya. Jadi usaha yang langgeng itu adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika ya. Perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari orang-orang biasa ya, yang dari awal itu memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. Ya. Kemudian menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata, apalagi dalam bertindak. Ya. Istilahnya di Jawa gerusa-gerusu, ya. Ora sakem rungsung ya, bahasa Jermannya. Dan kepercayaan itu penting dalam wirausaha. Karena itu menjadi suatu jurus ya, jurus untuk mempertahankan suatu wirausaha terutama di kategori after sale ya. Setelah penjualan ya, setelah barang lepas dan lain sebagainya. Dulu kan pernah saya bilang ya, saya itu usaha internet. Kalau disuruh cari pelanggan mungkin mudah ya. Tapi untuk mempertahankan pelanggan ya, biar si pelanggan itu tidak lari dari kita, itu yang susah. Sama dengan konsep berteman ya, sama persis itu dengan konsep berteman. Kalau kita cari teman itu susah gitu, dibalik ya, anunya dibalik. Kalau cari teman itu susah, tapi kalau cari lawan gampang gitu ya. Betul tidak? Ya, itu Mas Taji misalkan ke rumahnya Mas Sidi, tahu-tahu dilempar telur gitu Mas Sidi. Udah tahu besok berantem itu. Itu kan gampang sekali ya, cari musuh itu gampang, tapi cari teman susah. Ya, kalau di wirausaha menjual itu gampang gitu, tapi mempertahankan yang susah. Itu arahnya ke menjaga kepercayaan itu tadi ya. Taruh kata contoh gampang saya misalkan, saya jual internet itu cari orang mungkin mudah-mudah aja. Tak jual murah itu kan orang pada mau ya. Tapi setelah itu, kalau saya tidak menjaga kepercayaan, apa yang akan terjadi ya itu? Pasti akan ada lari pelanggannya. Contohnya seperti ini. Ada yang jual internet murah ya, per bulan cuma 50.000. Ternyata setelah dinikmati, kok dapatnya speednya cuma sekian dan sering nge-lag, kadang putus-putus buat main game juga nggak lancar. Nah itu kan ya repot. Murah, tapi bukan murahan. Itu yang susah ya. Dalam berwirausaha, murah, tapi tidak murahan. Nah itu arahnya menjaga kepercayaan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bekerja dengan tata nilai dan merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya. Nah, yaitu menanamkan nilai-nilai yang sehat dari awal. Ya. Oke, selanjutnya adalah mengenai pertanyaan apakah etika ya. Jadi etika itu adalah pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Ya. Etika itu memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah ya. Ini menurut The World Book Encyclopedia ya. Di tahun 2008, etika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang benar dan salah dengan menggunakan metode reasoning. Reasoning. Bukan benar salah menurut kepercayaan atau tradisi ya ini. Mohon maaf nak ilat Jawa ini ya. Reason bacanya reasoning gitu kan. Ilat Jawa ya, reasoning gitu. Nah, oleh karena itu selalu ada alasan atau reason ya mengapa kita harus memegang teguh etika ya. Ini kayak lagunya siapa itu? Ada yang tahu nih? Reason ya. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan lihat apakah Anda dapat lakukan ya, akan dapatkan kalau Anda konsisten menjalankan apa yang dikatakan.
Ya, ini ada satu pertanyaan ya, apa yang saya katakan? Saya bilang kepada karyawan, datanglah ke kantor tepat waktu ya. Kemudian apa yang saya lakukan? Ya saya tiba tepat waktu. Apa yang mereka kerjakan? Mereka datang tepat waktu. Berarti ini semua mengarah ke positif ya. Yang didapati positif semua. Jadi ini reasonnya yang bagus ya. Ini ada contoh lagi, saya katakan kepada karyawan bersikaplah positif. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya menunjukkan sikap positif. Kemudian apa yang mereka kerjakan? Mereka berperilaku positif. Nah ini adalah etika yang baik. Berbeda dengan yang satu lagi ini ya. Kalau ini bertolak belakang ya. Jadi apa jadinya kalau hal yang kita lakukan atau saya lakukan berbeda dengan yang saya ucapkan tadi ya, hubungannya dengan walk the talk ya. Kalau ini berseberangan sekali ya. Apa yang saya lakukan ini berbeda dengan apa yang saya ucapkan. Jadi saya bilang ke karyawan datanglah ke kantor tepat waktu. Tapi yang saya lakukan adalah saya selalu terlambat. Dan yang mereka kerjakan adalah beberapa karyawan akan tepat waktu dan yang lainnya tidak. Nah ini kan tidak sesuai dengan walk the talk tadi. Kemudian contoh berikutnya saya katakan pada karyawan bersikaplah positif. Saya menjalankan perilaku negatif, malah yang dilakukan adalah berperilaku negatif ya. Dan apa yang mereka kerjakan adalah hanya beberapa orang yang positif, selebihnya berperilaku negatif. Nah itu suatu teori dari walk the talk ya. Dan yang berikutnya dari Peter Kostenbaum di 2002 memberikan formula untuk memahami etika sebagai melayani sesama dengan cara pertama adalah jangan melakukan sesuatu pada orang lain atas apa yang kita sendiri tidak senang menerimanya. Ya. Kemudian melayani sesama juga berarti Anda mau melihat dari kacamata orang lain. Ini perbedaan pendapat arahnya. Masuklah ke dalam alam berpikir orang lain, ya. Di situ dijelaskan dalam bahasa Yunani ya, another person point of view ya. Dan lihatlah apakah perbuatan Anda menyenangkan atau tidak. Berikutnya, seringkali orang tidak menyadari ya, perbuatannya akan mencelakakan orang lain sebelum waktunya tiba. Dan yang terakhir adalah melayani sesama, juga berarti Anda menjadi seorang yang lebih dari orang yang mengembangkan orang lain. Ya, atau karyawan. Itu formula dari Peter Kostenbaum ya, untuk memahami etika sebagai melayani sesama. Ini ada tips ya sebelum materi berakhir. Janganlah masuk ke dalam bisnis yang tidak real ya, Mas, Mbak. Apalagi menjanjikan kekayaan dalam waktu instan atau cepat. Ya, binomo dan lain sebagainya itu. Ya, kalau dipikir kita sebagai mahasiswa ya nggak masuk akal gitu loh. Kalau ada mahasiswa, lulusan mahasiswa kok kecemplung ke situ ya itu udah gelap mata, itu bisikan setan itu. Bagaimanapun juga Mas Mbak, yang namanya wirausaha atau bekerja itu ya memang susah gitu loh. Itu bagian dari jihad kita, apalagi nanti kalau sudah berkeluarga, sudah punya istri, anak ya. Jadi jangan berandai-andai menjadi kaya secara instan ya, nggak ada itu loh. Loh, Pak Rektor sendiri aja susah payah loh itu membangun Udinus, dipikir gampang. Tidak bisa gitu loh. Jadi jangan masuk ke dalam bisnis yang tidak real untuk mencari keuntungan instan ya. Itu arahnya ke iman juga nantinya. Kalau imannya nggak kuat ya sudah, guys.
wassalam gitu ya. Kemudian berikutnya yakinkan dan ucapkan terus dalam diri Anda bahwa Anda mampu bekerja keras dan kerja keras selalu berakhir dengan baik. Ini adalah selalu berpikir positif ya. Kita tetaplah terus berikhtiar ya, bekerja keras ya. Dan pasti Sang Pencipta itu akan memberikan hasil akhir kepada kita yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi Allah atau Tuhan itu tidak mungkin memberikan ujian yang di luar batas kemampuan manusia tersebut. Gitu. Yang berikutnya, berbisnislah dengan nilai-nilai kejujuran, keadilan, ya, persamaan, ya, open atau keterbukaan, dan win-win ya, win-win solution itu ya. Kemudian melayani dan tanamkanlah nilai-nilai itu di usaha Anda yang sedang dibangun ini. Jangan tergoda untuk hasil yang cepat ya. Jadi ingatlah semua ada waktunya. Waktu yang terlalu cepat dipacu dapat beresiko negatif. Saya punya suatu kisah dari teman saya juga. Jadi si A itu ceritanya dia itu habis apa ya, kena PHK ya dari perusahaan. Karena background-nya dia itu awalnya selalu di perusahaan di posisi yang atas. Dia sampai sebenarnya pemikirannya bagus. Dia berusaha kucingan tapi jeleknya dia tidak menerapkan etika dengan baik. Ya. Jadi dia buka beberapa kucingan di beberapa titik gitu. Cuman gaya wirausahanya dia itu tidak dari nol gitu. Dia langsung stylenya itu style bos gitu. Itu yang susah. Ya, jualan kucingan itu uangnya berapa ya, untungnya berapa, tapi tidak dijaga sama dia. Dia terlalu percaya dengan orang yang baru dia kenal. Ibaratnya dia mempercayakan kepada si B misalkan untuk mengelola kucingan itu. Taunya dia hanya dapat hasilnya. Nah itu ya repot gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Dan yang tips terakhir adalah rekrutlah karyawan yang jujur ya dan jalankan apa yang Anda ucapkan. Itu tadi soal etika bisnis. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Monggo. Kalau ada pertanyaan soal etika bisnis. Mas Ega nggak hadir ini ya. Tidak ada pertanyaan? Sudah paham semua? Ini pada kemana ini? Kok diam semua ini? Kalau tidak ada pertanyaan, baik. Saya lanjutkan presentasi dari tugasnya yang bikin proposal. Mas Jevera, kemudian Mas Bayu sama Mbak Yuwana, silahkan kelompoknya. Halo? Halo? Mas, Mbak? Saya masih bergabung atau enggak ini? Tidak, tidak. Jangan-jangan saya terputus ini. Halo? Ya, Pak. Oh ya Allah, tak pikir terputus ini tadi. Saya dari tadi menyampaikan masih online terus ya? Iya, Pak, masih terdengar. Baik. Mas Jevera, monggo. Mas Bayu, Mbak Yuwana, silahkan. Sudah selesai belum proposalnya? Baik, saya lewati. Mas Alwan kemarin sudah belum ya? Sudah sepertinya ya.
Awan, Asif. Loh, ini pada kemana ini? Kok yang kuliah cuma Mbak Dwi Ayu ini? Ervin, ayo Mas Ervin, tugasnya udah belum? Kemarin tuh yang sudah Mas Candi ya Mas ya? Candi, halo? Mas Candi? Loh, ini pada kemana ini? Halo Mas Candi? Iya Pak, Mana kamu dari tadi tak panggil? habis ke kamar mandi Pak. Kemarin kamu sudah ya presentasi ya? Oh iya Pak, saya Kemarin sama Ega yang kelompokan. Mas Candi, Ega, kemudian Mbak Dwi sudah ya Mbak, sendirian ya. Kemudian siapa ya satu yang Alwan apa ya? Ya Alwan kemana Pak? Eh, Mas Idi, Mas Idi udah belum tugasnya? Sudah, Pak. Silakan dipresentasikan. Bentar ya, Pak. Oke, sudah terlihat, Pak. Sudah, ya. Baju Untuk ya. Jualan baju ini ya. iya, Pak. Clothing line itu apa, Mas? Ya, itu kayak branding aja, Pak. Oh, branding. Ya, kategori di Wiraswa branding baju. STTIQ-nya itu nama bajunya? Nama itu brandnya, Pak. Oh ya, Nanti dijelaskan di bawah, Pak. siap, monggo. Ya, untuk proposal ini saya berencana untuk membuat sebuah brand baju dengan nama Estetik Eco yang dimana saya sudah mempunyai latar belakang dalam membuat brand baju sebenarnya. Oh iya, gimana itu? Saya dulu SMA, Pak. SMA sering kali desain-desain gitu baju saya jual gitu. Bagus. Tapi enggak branding gitu, cuma jual. Saat ini juga masih sih sama teman-teman gitu. Sampai sekarang ya? Ini teman-teman di rumah saya ya masih berencana buat yang lain, Pak. Brandingnya. Berarti sudah jalan ya Mas bisnis ini ya? Yang ini belum, Pak. Yang proposal ini belum. Oh, yang proposal belum. Yang itu yang lain, branding lain. Baik. Kemudian bisa dipresentasikan? Untuk buka clothing brand dengan nama Estetiku yang memiliki gaya estetis pastel, yaitu baju dengan desain yang mengandung low fidelity, lucu, dan estetis. Yang bakalnya bajunya kategorinya banyak di warna pink, biru muda, ataupun ungu muda, yaitu warna-warna pastel. Visinya itu menjadi brand pengenal dengan desain yang berbeda di tanah air. Misi mengenalkan style estetik pastel, membuat inovasi dan kreasi dalam desain di seluruh tanah air. Tujuan yaitu mendapatkan pengalaman, mengasah soft skill, dan mengamati pasar clothing lain. Bahasan nama brand ini sendiri yaitu berasal dari kata bahasa Jepang yaitu estetiku, yang menjadi kita sederhanakan pengucapannya menjadi estet dan tambahan iku sehingga menjadi estetiku. Yang sebenarnya desainnya akan desain dari low fidelity, estetik, dan pastel, dimana ketika hal ini mulai berkembang pesat di Indonesia. Namun hingga saat ini desain ini sulit dicari dan juga pasarnya masih sedikit. Strategi pasar yaitu menjadikan pembeli sebagai target yang akan dicapai produk yang harus kami buat, yaitu kita mentargetkan baju ini untuk kalangan remaja hingga kalangan dewasa. Dengan positioning kita yaitu berinovasi dengan membuat
maskot brand dan logo brand. Dan juga desain kita akan selalu up to date ataupun sesuai tema kita yang berbeda-beda setiap musimnya. Untuk analisisnya, yaitu kekuatannya yaitu rasa percaya bahwa produk ini akan diterima karena perkembangan dan pengenalan budaya Jepang di Indonesia sangatlah pesat, ataupun budaya-budaya seperti low fidelity ataupun pastel juga sangatlah pesat. Akan tapi kelemahannya itu desain yang masih asing, pasar yang masih kecil. Peluang yaitu banyaknya pasar baju branding dengan dominasi warna hitam dan putih, maka untuk membuat baju branding dengan warna berbeda seperti warna pink muda, biru muda, ataupun ungu muda kan lumayan kesulitan. Tapi masih ada peluang di mana perkembangan besar budaya Jepang di Indonesia membuat peluang baju branding dengan warna-warna selain hitam dan putih. Itu ancaman yaitu plagiarisme dari pihak lain, pihak kedua yaitu produksi ataupun dari produksi sabun mencuri desain dari brand konsumer kami. Ini sering kejadian Pak yang ini. Desain-desain kami sering dicuri gitu. Iya, iya. Dan untuk manajemen produksi gitu. Sebenarnya ini ada paketan yang lebih murah tapi kalau itu nulisnya susah sih Pak. Jadi saya kami satu-satu gitu. Tapi Iya, nggak apa-apa. aslinya ada yang lebih murah. Untuk Iya, baju harga satuannya 32.000 untuk 12 pieces dan ini harganya masih bisa turun ketika kita memesan lebih banyak lagi. itu satu kodi berarti ya. Ya, satu kodi 32.000 Pak. Kalau Ambilnya dari mana itu, Mas? biasanya kita dari sablonnya kan Pak, dari pihak kedua produksi udah sampai ada sih sekalian. Enggak, Masnya dari kota mana itu? Kita Jogja Pak. Biasanya Oh, Jogja Jogja. itu lebih terkenal ke distronya Pak. Iya, iya, iya. Untuk sablonnya kita pakai plastisol, bahannya itu 12 pieces, 1 sisi 20.000. Kita pakai desainnya di belakang yang hanya di bagian belakang yang sekarang masih trendy dan juga terkenal yaitu desain di belakang saja sablonnya. Tag baju 250 persatuan, stiker 1000, packing kardusnya kita biasanya pakai packing kayak kardus pizza gitu Pak. Harga 4.000, 48.000 dengan total 687. Untuk biaya iklan sosial media ini harga paling bawah yaitu 50.000 dengan kapasitas kapasitas 1.000 orang kita bisa terjangkau gitu. Sebentar, itu iklan di sosial media kenapa harus bayar itu? Itu biasanya untuk sosial media bayar itu kita bisa menjangkau lebih banyak Pak. Contohnya di apa? Di Instagram itu ada iklannya. Untuk 50.000 itu bisa menjangkau ke Gitu ya. 2.000 atau 1.000 orang gitu Pak. Untuk 50.000 ini harga paling bawah ini Pak. Jadi kita bisa mengatur. Kalau di marketplace-nya Facebook nggak perlu kan bayar dia ya? Untuk Facebook aslinya ada sih Pak untuk fasilitas iklan itu. Saya sering pakai Facebook sebenarnya. Tapi Harganya nggak juga sama. berbayar kan? Berbayar juga. Untuk marketplace gratis, cuma untuk iklan itu kita kan sering ke Brandas itu Pak. Ada kayak ada postingan. Ya betul. Postingan promosi gitu kan itu. Tahu dia muncul sendiri gitu ya? Iya, ya itu. Jadi di Facebook ataupun Instagram itu sudah memfilter untuk kayaknya kita sering buka baju lah itu nanti kita ada gitu. Dia akan orang-orang yang sering. terus mengenai konten yang dia buka itu ya? Iya. Itu ada bawahnya. Untuk anggaran, jadi untuk biaya satu kode biasanya 737. Untuk per baju yaitu 61.000. Untuk harga baju yaitu 75.000, yaitu harga pasarannya 75.000 marketnya. Itu sudah nah ini ada laba ruginya. Untuk labanya 22% Pak. Untuk kali satu produksi satu lusin. Setiap satu lusinnya ya? Iya. Nah ini menarik ini ya. Baik, terima kasih Mas Idi. Ya. Jadi memang ini sebenarnya sudah lama ditekuni ya? Ya Pak, untuk branding saya sering Pak.
Berapa tahun sudah itu jalannya? Sebenarnya mulai SMP saya sudah sering gaduh baju-baju gitu Pak, SMP. Wah, ini menarik Mas Didi. Jadi kalau kita ngomongin baju itu kan nggak akan habis juga ya. Iya Tinggal itu kita eh, tinggal idenya saja yang seperti ya, apa, inovasinya lah. Kalau ini Mas Didi sudah lama tekuni, menurut saya lanjutkan terus Mas. Tinggal nanti inovasinya seperti apa. Apalagi kalau Mas Didi sudah punya mindset bahwa target yang kita bidik itu adalah kalangan remaja ya, yang bisa dibilang lebih banyak gitu ya, ya untuk membeli gitu. Bagus ini Mas Didi, ya. Terima iya. kasih bisa di close sama dengan Mbak Dwi kemarin juga bagus idenya. Baik, tinggal berapa ini? 20 menit ya. Kita sampai 10.20, silakan berikutnya Mas Idi ya. Sudah di-upload ya, Mas? Sudah Pak. Baik. Rival Taji aja dengan Mas Muhammad Fernanda. Silakan. Sudah belum Mas Rival Taji? Muhammad Fernanda? Apa namanya? Eh, Belum. belum ya. Sebenarnya udah dibuat cuman pas disimpan itu wordnya apa namanya, ada gangguan gitu jadi nggak kesimpan ya. Baik. Oke, Mas Jevera ya tidak ada respon. Mas Ervin Raffi juga belum. Berarti tinggal Mas Jevera, Mas Bayu, kelompoknya Mas Jevera, Bayu, dan Yuwana ya. Ini saya share aja ini. Oke, ini yang sudah presentasi di share ya, yang sudah ya di pengumpulan tugasnya itu. Bagi yang belum, saya tunggu setelah UTS ya. Ini tetap wajib presentasi proposalnya. Jadi yang belum ini ya, kelompoknya Mas Jevera ini, Mas Bayu, Ardana dan Yuwana. Kemudian yang berikutnya Mas Ervin dan Raffi. Dan yang terakhir Mas Rival dengan Mas Fernanda. Ya. Untuk bidang usahanya bebas ya. Nggak harus di bidang animasi. Seperti tadi Mas Idi di branding clothing ya. Kemarin Mbak Dwi di pencucian mobil otomatis ya Mbak Dwi ya kemarin ya. Iya, Pak. Baik. Itu ya ini malah single factor ini Mbak Dwi Ayu kemarin buatnya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan atau mungkin ada pertanyaan soal etika bisnis? Tidak ada ya? Absennya sudah semua? Jangan lupa absennya. Saya tutup jam 12 itu. Sudah pada absen belum? Di minggu ke-6 ya, 13 April 2022. Kalau tidak ada, terima kasih banyak atas kehadirannya. Nanti ujiannya sampai etika bisnis dari awal sampai akhir yang kemarin saya sampaikan itu. Jangan lupa ujiannya adalah tanggal 20 April pukul 8.40 ya. Nanti saya akan bilang ke TUK agar dia juga tidak kaget. Dan diusahakan semuanya hadir, ya. Bisa nggak bisa, maksudnya
mengerjakannya iso ra iso ya wis tetep teko wae absen gitu. Syukur-syukur bisa mengerjakan semuanya. Terima kasih banyak. Ini recordnya nanti akan saya share di Kulino, dan sampai ketemu minggu berapa berarti itu? Minggu depan ya. 20 itu minggu depan ya. Oke. Misi Pak. Ya, Mas Candi. Untuk pengerjaannya gimana Pak? Di Pengerjaannya itu nanti seperti biasanya sih, kayak ujian teori gitu. Gitu. Oh iya Pak. Iya. Ketik itu ya Pak. Ya, sebenarnya lebih afdolnya ditulis tangan. Nah, saya biasanya tulis tangan, Mas, nggak pernah minta ketik. Jadi nanti pengerjaannya ditulis tangan, di folio, tapi yang benar-benar bisa dibaca ya. Jadi tulisannya kalau susah dibaca itu ya pengaruh juga dinilai nanti. Kalau diketik enak nanti Mas, bisa copy paste dan lain sebagainya, jangan. Ditulis tangan, kemudian setelah ditulis tangan jawabannya selesai difoto ya. Saat memfoto pun jangan tergesa-gesa ya, karena nanti begitu difoto ngeblur gitu kan nggak kelihatan juga. Atau yang punya scanner di rumah di scan aja, baru jawabannya nanti dikumpulkan dalam satu Word atau dalam satu PDF ya. Jadi hasil foto pengerjaan itu dikumpulkan dalam satu Word dan terurut ya, jawabannya nomor 1, 2, 3 misalkan gitu. Baru nanti diunggah di Kulino. Itu Mas Andi. Oh ya, makasih Pak. Iya. Baik, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Pak.